Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam adik-adik kelas 9 dimanapun berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Jumpa lagi dengan kami Bimbel Mafiska Gemilang. Pada kesempatan ini kakak akan membahas ayo kita tinjau ulang halaman 101 ya, buku dari Dikbud ya, halaman 101. Oke, langsung saja. Di sini berkaitan dengan fungsi kuadrat. Kita langsung bahas dari soal nomor 1. Tentukan fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah c sedemikian hingga nilai optimumnya adalah 20. Ada 3 soal, kita akan bahas tiga-tiganya ya. Nah, kakak sudah bisa pisahkan di sini. Untuk soal nomor 1, dari fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah c, kita diminta tentukan fungsi kuadratnya. Jadi kita harus cari dulu berapa nilai c ini. Dari bentuk ini diketahui bahwa nilai a-nya ini sama dengan 1, nilai b-nya ini sama dengan negatif 4. Sedemikian hingga nilai optimumnya adalah 20. Nilai optimum itu sama dengan y-nya 20 ini ya. Nah, karena di sini diketahui nilai optimum, jadi kita gunakan rumus nilai maksimum atau nilai minimum ya. Karena di sini x-nya, nilai koefisien x-nya positif, ini 1, berarti dia punya nilai minimum nanti ya. Kita gunakan rumus y sama dengan negatif d per 4a. Nilai maksimumnya ya di sini. Kemudian y-nya ini kita gantikan dengan 20 ini. Jadi ini 20 sama dengan d ini diskriminan. Nilai diskriminan itu adalah b kuadrat dikurang 4 dikali a dikali c dibagi ini 4a. Nah, kita gantikan 20 tetap sama dengan negatif b kuadrat, b-nya negatif 4. Jadi negatif 4 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1 a-nya ya, dikali c-nya masih dalam bentuk c. Nah, jadi di sini masih dalam bentuk c per 4 dikali a-nya 1. Nah, rame borong itu ya. Oke, kita lanjutkan 20. Ini negatif 4 pangkat 2 ini 16. Negatif 4 dikali 1 negatif 4. Negatif 4 dikali c negatif 4c. Ini per 4 dikali 1 ini sama dengan 4. Kita geser ke sini ya. Nah, 4 ini kita bisa pindahkan ke ruas kiri. Jadi 20 dikali 4 sama dengan, ini kita keluarkan negatif kali negatif 16, negatif 16, kemudian negatif dikali negatif 4c. Jadi ini positif 4c. 20 dikali 4 80 sama dengan negatif 16 ditambah 4c. Jadi 80 ditambah 16 sama dengan 4c. Ini kalau negatif pindah jadi positif, kalau positif pindah jadi negatif. Jadi ini hasilnya 96 ya, sama dengan 4c. C sama dengan 96 dibagi 4. C sama dengan 24. Ini c-nya. Nah, sekarang kita diminta fungsi kuadratnya. Jadi tinggal kita gantikan. Jadi fungsi kuadratnya adalah f(x) sama dengan x kuadrat dikurang 4x, c-nya kita gantikan dengan 24 karena ini positif, berarti ini plus 24. Ini soal nomor 1. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2 ada 2 pertanyaan. Tentukan nilai a dan b untuk fungsi kuadrat f(x) sama dengan a kuadrat plus bx plus 1 sedemikian hingga a, fungsi f(x) mempunyai nilai maksimum 10 dan sumbu simetri x sama dengan 3. Nilai maksimum ini sama dengan nilai y-nya, nilai puncak tertingginya ya. Sumbu simetrinya adalah persamaan simetri ya. Jadi kita gunakan di sini f(x)
bentuk umumnya dari soal ini kita ambil dari sini ya. Jadi ini fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah 1. Nah, untuk x-nya 3, di sini kita bisa gantikan dengan 3. X-nya kita ganti dengan 3. 3 kuadrat ditambah B dikali 3 ditambah 1. Nah, untuk X-nya 3, nilai maksimumnya adalah 10. Jadi ini kita gantikan dengan 10 di sini. Ini 10. 3 pangkat 2, 9. Jadi 9A. 3 kali B, 3B ditambah 1. 1 pindah ke ruas kiri ya. Jadi 9 ya, 10 dikurang 1, 9. Jadi ini 9 sama dengan 9A ditambah 3B. Atau bisa kita rubah ini jadi 9A ditambah 3B sama dengan 9. Kalau kita bagi 3 semua, bisa kan? Jadi ini 3A ditambah B sama dengan 3. Ini jadi persamaan 1. Nah, sekarang kita bisa gunakan rumus sumbu simetri. Nah, kita akan diminta nilai A dan B. Ini masih dalam bentuk persamaan. Jadi kita bisa gunakan rumus sumbu simetri. Sebenarnya bisa sumbu simetri, bisa nilai optimum ya. Nilai maksimumnya di sini bisa. Untuk lebih mudah kita gunakan sumbu simetrinya saja. X sama dengan negatif B per 2A. Ini rumus sumbu simetri. X-nya 3. Nah, ini 3. Sama dengan negatif B per 2A. Nah, ini 2A kalau kita pindahkan ke ruas kiri, jadi 6A. 3 dikali 2A, jadi 6A sama dengan negatif B. Jadi B-nya sama dengan negatif 6A. Ini sama-sama dikali negatif. Ya. Nah, B-nya dapat negatif 6A. Nah, sekarang kita substitusikan. Kita substitusikan untuk B sama dengan negatif 6A ke persamaan 1 ini. Jadi kita tulis dulu 3A ditambah B sama dengan 3. 3A ditambah B-nya negatif 6A. Negatif 6A sama dengan 3. 3A dikurang 6A. 3A ditambah negatif 6A. Jadi negatif 3A sama dengan 3. Ya. Jadi A-nya 3 dibagi negatif 3. Nah, jadi A-nya adalah negatif 1. Dapat A negatif 1, baru kita cari nilai B-nya. Kita ambil saja dari sini tadi. B sama dengan negatif 6A. Negatif 6, A-nya tadi negatif 1. Jadi B-nya adalah 6. Jadi dapat nilai A ya, jadi A sama dengan negatif 1, B sama dengan 6. Kalau misalkan kita diminta bentuk fungsi kuadratnya, kita tinggal gantikan saja ya. Jadi fungsi kuadratnya fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah B-nya 6, 6x ditambah 1. Ini kalau diminta ya. Karena kita cuma diminta nilai A dan B. Ini untuk yang 2A. Kita lanjut ke 2B. Bawah sini ya. Jangan lupa yang belum subscribe channel ini dan hidupkan tombol loncengnya. Agar kalau kita buat video baru, adik-adik dapat pemberitahuan. Fungsi fx mempunyai nilai minimum dengan nilai minimum negatif 10 dan sumbu simetri x sama dengan 3. Sama ya. Tadi bentuk di soalnya adalah ax kuadrat plus bx plus 1. Nah, tadi yang soal di ini ya. Nah, yang kedua ax kuadrat plus bx plus 1. Nah, sekarang kita gantikan kalau x-nya 3 di sini. Boleh langsung ya. Kalau x-nya 3 di sini adalah negatif 10. Nah, x-nya 3 jadi ini A 3 pangkat 2 ditambah B dikali 3 ditambah 1. Negatif 10 sama dengan ini 3 pangkat 2 9. Jadi 9 dikali A 9A. 3 kali B 3B ditambah 1. Caranya sama.
Jadi ini kalau kita pindahkan jadi negatif 10 dikurang 1, atau langsung saja jadi negatif 11 sama dengan 9A ditambah 3B. Atau kalau kita rubah jadi 9A ditambah 3B sama dengan negatif 11. Ini persamaan 1. Nah, sekarang kita buat persamaan keduanya. Kita gunakan rumus-rumus simetri ya. Kita gunakan rumus-rumus simetri saja. Rumus-rumus simetri X sama dengan negatif B per 2A. X-nya ini 3 sama dengan negatif B per 2A. Jadi sama dengan yang tadi ya. Ini kita geser dikit, sama dengan yang tadi. Jadi kalau ini kita pindahkan 3 dikali 2A 6A. 6A sama dengan negatif B. Jadi B-nya sama dengan negatif 6A. Nah, agar dapat nilai A dan B, untuk X B-nya negatif 6A, ini kita substitusikan ke persamaan 1 sini. Jadi ini 9A ditambah 3B sama dengan negatif 11. Kita ambil dari sini ya, dari sini tadi. Kita gantikan 9A ditambah negatif 6. Oh, ini ada 3-nya ya. Ada 3. Negatif 6A sama dengan negatif 11. 9A negatif 6 dikali 3. 3 dikali negatif 6. Jadi negatif 18A sama dengan negatif 11. Jadi ini 9 dikurang 18, negatif 9. A sama dengan negatif 11. Jadi A-nya adalah negatif 11 dibagi negatif 9. 11 per 9. Dapat untuk A-nya adalah 11 per 9. Sekarang kita cari B-nya. B-nya kita ambil dari sini saja. Nah, scroll kakak. Ini ya. Nah, ini. Nah, ini B-nya di sini. Maaf bersinnya. B sama dengan negatif 6A. B sama dengan negatif 6 dikali 11 per 9. A-nya kita ambil dari sini. Jadi ini kalau kita coret bisa ya. Nah, kalau kita coret sama-sama dibagi 3, ini tinggal 3, ini jadi 2. Negatif 2 dikali 11, negatif 22 per 3. Ini B-nya. Nah, jadi dapat ya. Untuk nilai A-nya, ini jadi nilai A sama dengan 11 per 9. B sama dengan negatif 22 per 3. Nah, kalau misalkan nanti guru minta bentuk fungsi kuadratnya, kita gantikan saja. Jadi ini 11 per 9 X kuadrat, 11 per 9 X kuadrat ya. 11 per 9 X kuadrat. Kemudian ini negatif, jadi negatif 22 per 3 X ditambah 1. Nah, seperti ini ya. Kalau mau dirubah biar bentuknya lebih sederhana, ini semuanya kita kali 9 saja. Kita kali 9, jadi ini 11 X kuadrat ya. Dikurang 9 dibagi 3, 3 dikali 22 jadi 66. 66 X ini plus 9. Nah, jadi ini kalau kita kali 9 semua yang atas ini. Nah. Oke. Ini untuk fungsi kuadratnya, tapi kita hanya diminta nilai A dan B yang ini. Lanjut ke soal nomor 3. Nah, nomor 3. Sketsalah grafik fx sama dengan negatif 3x kuadrat dikurang 10x ditambah 9. Dari sini kita ketahui bahwa nilai A-nya ini negatif 3, nilai B-nya negatif 10, sedangkan C-nya adalah 9. Nah, dari sini karena A-nya negatif 3, ya, A ini lebih kecil dari 0. Kalau A lebih kecil dari 0, berarti grafik akan terbuka, ya, kemana? Terbuka ke bawah ya, terbuka ke bawah.
Sekarang kita cari nilai diskriminannya D. D ini sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Nah, B-nya ini negatif 10. Negatif 10 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya negatif 3 dikali C-nya 9. Jadi ini 100 ditambah ya, negatif kali negatif positif. 12 kali 9 108. Jadi 208. Nah, diskriminannya 208. Sekarang kita lanjut ke titik potong terhadap sumbu Y. Kita cari titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y. Ketika berpotongan dengan sumbu Y, maka nilai X-nya sama dengan 0. Kita gantikan dengan X-nya 0. Jadi untuk X-nya 0, ini sama dengan negatif 3 dikali 0 kuadrat dikurang 10 dikali 0 ditambah 9. Ini 0 kali 0, 0. 0 kali negatif 3, 0. Ini sebenarnya langsung bisa kelihatan ya. Nah, ditambah 9 kan? Jadi 9 untuk X-nya 0. Jadi titik potongnya adalah 0,9. Ini terhadap sumbu Y. Kemudian kita cari juga persamaan sumbu simetri ya. Persamaan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetrinya X sama dengan min B per 2A. Negatif B-nya tadi berapa? Kita lihat. Nah, ini ya. Negatif B per 2A. Negatif B negatif 10. Negatif 10 per 2 dikali negatif 3. X sama dengan negatif B per 2A. Ini negatif kali negatif jadi 10 per negatif 6. Nah, kalau kita sederhanakan bagi 2 ya. Ini jadinya 5 per negatif 3. Jadi negatif 1 sisa 2 per 3. Nah, ini persamaan sumbu simetri. Kemudian kita cari nilai optimumnya. Nilai maksimum. Karena dia terbuka ke bawah. Nilai maksimumnya ini sama dengan Y min D per 4A. Negatif D-nya tadi sudah kita cari di sini ya. Negatif 208 dibagi 4 dikali negatif 3. Jadi negatif 208 dibagi negatif 12. Negatif dibagi negatif positif. Kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi 4. Ini 20 bagi 4 5. 52 ya. Ini 3. 52 bagi 3 dapat 5 dibagi 3 dapat 1 sisa 2. 22 bagi 3 dapat 7. 7 kali 3 21 sisa 1. Jadi 17 1 per 3. Nah, ini kalau dalam bentuk campuran. Jadi untuk titiknya titik balik ya. Balik maksimum. Jadi X, Y. X-nya tadi sumbu simetri negatif 1 2 per 3. Kemudian 17 1 per 3. Nah, tinggal kita sketch saja. Nah, untuk sketchnya ini kakak sudah gambar ya. Kakak buat di Excel, sudah gambarkan karena agak sulit gambar di sini ya. Nah, seperti ini. Jadi ini kita cut saja. Nah, kita letakkan di bawah sini ya. Mudah-mudahan muat lah. Nah, oke. Nah, ini untuk kalau kita buat sketsa grafik fungsinya. Jadi di sini untuk nah, ini titik puncaknya. Jadi nilai titik balik maksimumnya ini negatif 1 2 per 3. Kemudian nilai Y-nya 17 1 per 3. 17 1 per 3. Nah, ini melalui
titik potong terhadap sumbu Y tadi 0,9 di sini. Nah, oke. Ini untuk sketsanya. Jadi untuk soal nomor 3. Jadi kalau kita gambar seperti ini. Ya. Karena ini gambarnya kan besar nih, sampai 17 ini. Titik puncaknya 17, jadi di bawah 20 masih. Ini kalau di Excel bisa di zoom ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Di screenshot saja kalau misalkan kurang jelas ya. Terima kasih telah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sambung di video lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kakak Heri, bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.